رضا الله تعالى وشفاعة رسول الله وعلى هذه النيات الصالحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kitabnya? Halaman 7. Awat ada kitabnya? Nggak bawa. Ini laki-laki ada kitabnya nggak? Nggak bawa juga. Nggak apa lah. Bawa nggak bawa, yang penting ngaji lah. Wajibu dan wajib fi haqqihi ta'ala, dalam haknya Allah Ta'ala, as-sam'u wal basaru, sifat sama dan sifat basar. Yang selanjutnya ke sifat wajib Allah. Wajib di sini maknanya adalah wajib akli, yang tidak mungkin tidak adanya. Artinya mesti pasti wajib bagi Allah itu punya sifat sama dan basar. Apa itu sama? Apa sama? Mendengar. Apa itu basar? Apa? Wajib beriktikad semua orang mukmin, semua kita, bahwa Allah itu mendengar dan melihat. Tetapi perhatikan nih, wajib mengiktikadkan bahwa mendengar dan melihatnya Allah itu mukhalafah. Itu berbeda dengan makhluknya, berbeda dengan suatu hal yang baru. Kalau manusia, kita melihat dengan apa? Melihat dengan apa? Mendengar dengan Allah. Itu samanya Allah, basarnya Allah, mukhalafah. Tidak ada titik persamaan antara melihatnya Allah dengan melihatnya manusia. Tidak ada titik persamaan antara mendengarnya Allah dengan mendengarnya manusia. Makanya kamu, akhwat nih, bisa kategori kufur, tidak sah imannya kalau kamu membayangkan bahwa Allah itu mendengar dengan telinga. Jadi ketika kamu sholat, tiba-tiba kamu dalam bayangan kamu tiba-tiba ada Allah gitu, ada telinganya gitu. Kamu kategori secara ukuran tauhid, kamu tidak sah imannya, la yasihu imanu, tidak sah imannya. Mananya apa? Orang tersebut bisa kategori kafir. Alhamdulillah. Ini pentingnya tauhid. Banyak orang mukmin ngaku muslim, tetapi dia bertauhidnya salah. Makanya saya pernah menerangkan bahwa syaratnya ma'rifat itu adalah muwaqi'un lil waqi'. Apa muwaqi'un lil waqi'? Sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan apa-apa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham? Manusia kan mendengar, Allah mendengar juga. Tetapi sekali lagi mukhalafah. Tidak ada titik persamaan antara mendengarnya Allah dengan mendengarnya manusia. Nah, saya terangin. Wa huma sifatani qadimatani. Sama dan basarnya Allah itu dua sifat yang qadimatani. Zatnya Allah itu tidak ada awalnya. Benar nggak? Zatnya Allah itu tidak ada awalnya. Sementara mendengarnya Allah, melihatnya Allah, sama dan basarnya Allah itu berada dalam zatnya. Berarti apa maknanya? Si qadimatani, sifat sama dan sifat basar itu tidak ada awalnya bagi Allah.
Kalau manusia mengalami tidak mendengar, benar gak? Makhluk ini mengalami tidak mendengar, atau mungkin sekali-kali tidak mendengar. Bagi Allah mustahil. Karena apa? Qadimatani, sifat sama dan sifat sama Allah itu tidak ada awalnya. Bahkan qaimatani, tidak ada akhirnya, ialah akhir. Tidak akan mengalami tidak mendengar. Allah tidak akan mengalami tidak melihat. Sekali-kali Allah mustahil juga tidak melihat. Sekali-kali Allah juga mustahil tidak mendengar. Tidak seperti makhluk. Lanjut deh, awal lanjut nggak? Lanjut? Boleh bertanya nanti. Qaimatan bi dzatihi ta'ala yankashifu bihi ma'al mawjudu. Dengan sifat sama dan basar terbukalah semua hal yang mewujudat, semua hal yang ada. Nih, saya pernah mendengarkan, pernah menjelaskan. Al-mawjudat itu sesuatu hal itu ada yang mungkinul wujud. Masih kan mungkin wujud? Yang mungkin adanya. Atau yang wajibul wujud. Manusia melihat itu terhadap sesuatu yang mubsirat. Kita melihat sesuatu yang mubsirat, sesuatu yang bisa terlihat oleh mata. Benar nggak? Dan mendengar ya kita sesuatu yang terdengar oleh telinga. Tetapi samanya Allah mendengar, Allah melihat terhadap semua yang mewujudat. Allah melihat sesuatu yang ada, baik itu secara fisik ukuran yang mubsirat ataupun yang terdengar. Suara itu Allah melihat. Allah melihat suara. Kita bisa nggak? Terhadap sesuatu yang ada, Allah melihat dan Allah mendengar. Paham nggak nih? Enggak kan? Enggak apa-apa. Paham? Enggak paham? Paham nggak apa? Yang penting ngaji dah. Ya, paham nggak apa? Yang penting ngaji. Ibadah. Kata orang Jawa apa? Kata orang Jawa? Atau ada orang Jawa ya? Ngaji, orang ngaji sing penting. Ngerti orang itu sing penting ngaji. Terus jamaah, terus lalaran. Kalau di Jawa itu pesantren gitu atau kayak itu. Kamu pokoknya ngerti, nggak ngerti, yang penting kamu ngaji, ngapalin, berjamaah sholat, udah. Barokah udah rukun. Ya, ngerti nggak? Ngerti, nggak ngerti, yang penting kamu ngaji, berjamaah sholat, ngapalin, udah. Karena apa? Hakikatnya ilmu itu dari Allah. Ilmu itu diberikan oleh Allah. Kita ini hanya berusaha. Usaha kamu yang penting berjamaah sholat, apalagi ngaji, terus lalaran, ngapalin, sinau kalau orang Jawa. Kalau orang Sunda ngapalkan, penting. Gitu. Jadi semangatnya begitu. Santri itu ditanamkan untuk istiqomah. Kalian ini semua santri, walaupun nggak di pondok, yang penting santri lah udah. Tugasnya apa? Istiqomah ngaji udah. Ibadah yang sedikit istiqomah itu lebih makbul daripada kamu ibadahnya banyak tapi kadang-kadang. Kalian ini kan kalau lagi ada masalah baru ibadahnya rajin, lama lagi. Kalian muka-muka gini nih. Yang penting itu santri itu istiqomah. Tandanya, bahkan kalau para ulama itu tandanya amalnya makbul, semua orang itu tidak ada yang mengetahui amalnya diterima atau tidaknya oleh Allah. Dia jangan tahu. Tapi kalau kata para ulama ada alamatnya, ada tandanya. Tanda orang ibadahnya amalnya diterima oleh Allah di antaranya adalah al-istiqamah. Apa? Istiqamah. Istiqamah ini maknanya apa? Banyak, di antaranya adalah mudawamah. Tahu mudawamah enggak? Terus menerus. Didoakan oleh para malaikat. Bahkan para sahabat dulu itu sampai-sampai istiqomahnya itu tempatnya juga istiqomah.
Berjamaah sholat itu para sahabat tulis istiqomah tempatnya tuh. Ini tempat Abu Bakar, ini tempat Sayyidina Ali, ini tempat Umar. Istiqomah. Datangnya itu memang istiqomah juga. Awal. Bermasalahnya kalian ini kalau berjamaah sholat, udah kadang-kadang jamaahnya datangnya juga di akhir. Ya, udah datangnya di akhir tiba-tiba pengen ke depan lagi. Tandanya amayak mangkul sekali lagi adalah mudawamah. Perilakunya itu simultan istiqomah. Makanya tandanya para ulama itu diantaranya dua. Kata para ulama, kalau orang ingin berhasil itu dua. Diantaranya apa? Satu, kamu istiqomah. Dua, ikhlas. Satu apa? Istiqomah. Dua, ikhlas. Ini apa diperhatikan? Apapun kamu itu, semua amal kamu lakukan. Satu, istiqomah. Dua, ikhlas. Insya Allah Allah berikan kebarokahan kepada diri kalian. Kuliah, istiqomah, ikhlas, barokah kamu. Kamu ngaji, istiqomah, ikhlas. Cari uang untuk cari nafkah anak istri, istiqomah dan ikhlas. Semuanya akan diberikan kebarokahan Allah Subhanahu wa taala. Paham nggak? Lanjutlah. Itu mah selingan lah. Nih, para ulama ada ilmu tauhid membagi orang mukmin ini terhadap 3 golongan yang berhubungan dengan keimanan terhadap sama dan basarnya Allah. Kategori yang pertama, para ulama itu mengatakan ada mukmin ghafil. Al mukminul ghafil, seorang mukmin yang lalai. Siapa orang mukmin yang lalai? Diperhatikan. Ada orang mukmin yang beriktikad meyakini bahwa Allah itu sama, Allah itu mendengar, Allah itu melihat, basar. Tetapi ghafil. Apa ghafil? Dia sendiri dalam kehidupannya, kenyataannya tidak merasa diawasi oleh Allah, tidak merasa dilihat oleh Allah, tidak merasa didengarkan oleh Allah semua perilaku. Sehingga apa ghafil ini? Di selain dia beriktikad, dia benar sah imannya, dia yakin tanpa ada keraguan Allah itu melihat, Allah itu mendengar, tetapi banyak maksiat. Kenapa banyak maksiat? Karena dirinya terhalang hijab antara dia dengan Allah. Apa hijabnya? Perbuatan dosa. Sehingga dia sendiri tidak merasakan dirinya telah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak kita nih. Kita ini ghafil. Kadang kita ketika tidak ada orang berarti maksiat. Benar nggak? Ketika tidak ada orang kenal kita berani maksiat. Ketika tidak ada orang kita berani jelalatan mata kita pada perempuan, benar nggak? Tapi kalau ada ustadznya, pas ada perempuan cantik kamu mau lihat ada ustadznya, ada ustadz. Apa mananya? Kamu iman Allah itu sama, Allah itu basar, tapi kamu tidak merasakan bahwa kamu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu lebih memperhatikan manusia mungkin. Itu mukmin ghafil namanya. Lalai. Dia iman kepada Allah, Allah itu sama, Allah itu basar, tapi dia tidak merasakan dilihat oleh Allah. Kata para ulama, apa yang menghalangi semua itu? Hijab itu. Hijab adalah perbuatan dosa. Semakin banyak dosa kamu, maka kamu semakin terhalang dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin terhalang dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kamu kalau ingin mendapatkan sayang Allah, ingin mendapatkan barokah dari Allah, jauhi maksiat. Jauhi apa? Maksiat. Awat, kamu suka ngomongin orang nggak? Hah? Suka gibah nggak hidup ini? Setiap hari perempuan tuh biasanya sambil ngebahas tuh ngomongin orang biasanya, atau sambil nyari kutu di kepalanya gitu. Ya, lagi-lagi ingin mendapatkan rahmat Allah, ingin diberi kebarokan hidupnya, ingin diberikan kebarokan umurnya, tinggalkan maksiat. Berusaha sekuat mungkin kita meninggalkan maksiat. Kumpul sama orang daripada ngomongin kumpul itu bagus silaturahim. Tapi kalau kebanyakan ngomongin orang, kebanyakan ngomong yang gak benar, mendingan kamu zikir aja, baca Quran sendiri. Tuh, ngerti nggak? Di banyak orang bercampur gaul dengan manusia, tetapi lalai, malah melupakan ibadah kepada Allah.
Bukan tidak boleh bergaul, silakan bergaul terhadap siapapun, tapi daripada berdosa, tinggalkan, mendingan kamu zikir kepada Allah. Mendingan kamu ngapalin Julmiyah, ngapalin Imriti, ngapalin Alfiyah, ngapalin apa? Nazam Maksud, ngapalin Awamil Jurja, ngapalin Al-Quran. Benar. Daripada kamu banyak bergaul. Sebab apa? Kategori orang ghafilin ini, kata para ulama, kategori orang ghafilin itu lebih nyaman berbarengan dengan manusia daripada nyaman dengan Allah. Mananya apa? Orang ghafil. Orang ghafil ini kalau ketika ibadah tidak nyaman, pengen cepat beres. Kayak kalian itu. Orang berjamaah tuh pengen cepat beres saja. Tidak nyaman ibadah itu. Itu orang ghafil namanya. Kalau ngaji kayak gini pengen cepat, Ustaz tuh pengen cepat Fatihah aja. Ustaz kalau apa enggak cepat baca Fatihah, itu ghafil. Lebih nyaman dengan bergaul dengan manusia walaupun maksiat daripada bergaul daripada dengan Allah. Mananya apa kata para ulama, orang ghafil ini ketika ibadah tidak nyaman malah ingin segera ngomong yang enggak benar dengan manusia. Coba aja kamu baca Quran nyaman enggak? Kalau orang baca Quran nyaman, berarti dia sudah mendapatkan nikmatnya ibadah kepada Allah. Kalau kamu baca Quran gelisah, 1 juz saja dilihat, belum beres-beres 1 juz dia. Masih banyak apa? Targetnya kan 1 juz sehari, 2 juz sehari. Berdua lebar aja udah. Lihat orang ngobrol tuh, enak banget ngobrol tuh, pengen cepet ngobrol. Itu mananya apa? Kita ghafil. Jadi kategori kata ulama, golongan kategori yang pertama adalah orang ghafil, mukmin yang ghafil. Kategori yang kedua kata para ulama yang berhubungan dengan sifat sama dan bentuk keimanan ini adalah mukmin yang yakin, mukminul yakin. Dia percaya, iman, mengitikad bahwa Allah itu sama dan basar, dan dia merasakan bahwa dia diawasi oleh Allah, merasakan dia dengar semua perkataan dia didengar oleh Allah, merasakan hatinya, detakan hati didengar oleh Allah, dan Allah melihat semua pekerjaan hatinya atau pekerjaan yang zahiriyah. Itu namanya iman yang yakin, mukmin yang yakin, al-mukminul yakin. Orang seperti ini dia akan berhati-hati melakukan perilaku dimanapun dia adanya, maka dia akan menjaga perilakunya dari maksiat kepada Allah. Makanya dia takwanya fisri wal alaniyah. Takwanya dia adalah baik ketika sepi ataupun ketika ramai. Fisri wal alaniyah. Orang yang imannya benar iman kepada Allah, bahwa Allah itu sama dan basar. Dia merasakan bahwa Allah melihat dia, dia merasakan bahwa Allah mendengar dia. Itulah mukmin yang yakin. Al-mukminul yakin. Kategori yang kedua kata para ulama tauhid, kata yang kedua, meningkat jadi mukminul ya. Jadilah orang seperti itu. Malu-malu sama Allah Subhanahu wa taala. Takut-takutlah sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli manusia mengatakan sama kamu bagaimana. Yang penting Allah ridho. Paham? Kita tidak tergiur, tidak terlena oleh kehidupan dunia. Tapi orang tersebut istighol, menyibukkan dirinya untuk ibadah kepada Allah. Dia kayak gitu. Ini kamu, mata kamu kan melihat ke sini, tapi Allah melihat hati kamu. Ini matamu itu kan terbuka, tapi hati kamu belum terbuka. Kau melihat kitab, hati kamu belum tentu melihat kitab. Allah tahu itu sebenarnya. Faham? Jadilah mukmin yang yakin, al-mukmin yang yakin. Imannya itu yang iman yang mantap. Kategori yang ketiga adalah yang mukmin yang hakikat. Hakikatul yakin. Tidak bisa diukur. Kategori yang ketiga tidak bisa diukur oleh kita. Karena ini kategori yang ketiga adalah kategori keimanan para anbiya, para rasul, yang tidak bisa diukur oleh manusia. Hakikat, ainun, hakikut, imannya itu iman hakikat, iman yang benar-benar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berani meninggalkan perkara-perkara dunia.
tidak peduli terhadap perkara-perkara dunia, zuhud. Tidak seperti kita. Tapi sekali lagi kita berusaha naik pada kategori yang kedua. Ingat loh, kalau kamu maksiat, Allah melihat, Allah mendengar. Ingat loh, kalau hati kamu dendam kepada orang, kalau hati kamu hasud kepada orang, kalau hati kamu benci kepada orang, kalau hati kamu takabur kepada orang, kalau hati kamu ujub merasa diri kamu lebih baik, ingat loh, Allah sama, Allah basar, Allah melihat kamu, Allah mendengar hati kamu. Faham? Mudah-mudahan. Lanjutin aja. Wadidu ma as-samamu wal ami. Lawannya sifat sama dan basar adalah as-samamu. Mustahil Allah itu tuli dan mustahil Allah itu buta. Singkat saja. Wa dalilu dan dalil ala dzalika terhadap itu qaulullah ta'ala adalah firman Allah Ta'ala wa huwas samiul basir. Ini secara tauhid dalilnya dalil nakli. Dalil itu ada dua, ada dalil akli, ada dalil nakli. Dari mulai wujud sampai kemarin sampai sifat hayat itu hampir semuanya dalam kitab ini dalilnya dalil akli. Tapi dalam sama dan basur dalilnya dalil nakli, dalil yang langsung diambil dari Al-Quran ataupun hadis. Dalilnya apa? Wa huwas samiul basir. Jadi sekali lagi kufur kafir orang kalau tidak beriktikad bahwa Allah itu sama atau basar. Allah tidak tidur, Allah tidak tuli. Dimanapun kamu hidup, Allah mendengar dan Allah melihat. Ini kemantapan seorang ini, kemantapan iman seorang akan pengaruh dalam semua perilaku. Kalau imannya lemah, maka perilakunya pun akan banyak masih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham? Ada pertanyaan? Udah? Nanti yang rame, yang harus datang kamu minggu depan sifat kalam. Kalam ini nanti berhubungan dengan Al-Quran. Jadi kadang orang banyak yang salah. Ini apakah makhluk ataupun bukan? Makanya zaman sekarang banyak Quran ini diinjak atau disimpan di bawah. Ini kamu nanti minggu depan ini bab sifat kalam harus tahu, supaya tidak sembarangan kamu nyimpan Quran tuh. Orang zaman sekarang tuh kalau mau baca Quran, barang-barang itu Qurannya simpan di bawah, sejajar dengan kaki kamu yang bau itu. Nanti minggu depan harus datang menangkap sifat kalam. Sifat apa kalam itu? Berfirman ya Allah. Ada Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.